Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video-video kemarin yaitu masih dalam perawatan buah anggur ya. Sebenarnya merawat buah anggur itu kalau kita boleh jujur untuk saya sendiri itu lebih sulit daripada kita menanam tanaman anggur. Maka dari itu ilmu yang harus kita pahami, harus benar-benar mengetahui bagaimana caranya agar buah anggur nanti yang akan kita rawat itu hasilnya bagus dan tidak mudah terserang jamur. Nah, bagi teman-teman pemula pasti akan frustasi ketika melihat buah anggur yang dipelihara dari mulai bunga sampai besar, tetapi belum sampai waktunya panen, buah tersebut terserang berbagai macam penyakit sehingga kita tidak jadi memanennya. Yang ada hanyalah rasa kecewa, tetapi tidak boleh putus asa. Segala sesuatu itu harus dicari ilmunya agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengurangan daun seperti ini ya. Ini sudah mulai ada jamur-jamur yang ada di buah sehingga nanti harus ada perlakuan khusus. Ini sengaja tidak saya lakukan perlakuan khusus karena bisa untuk jadikan contoh konten untuk teman-teman. Kalau tidak dilakukan perawatan khusus, ini loh hasilnya. Kita tidak bisa memanen buah tersebut karena buah tersebut sebelum panen sudah pada busuk, pecah, dan terserang jamur. Banyak faktor yang harus kita ketahui yang mengakibatkan buah anggur kita itu terserang jamur seperti ini ya. Ini faktornya banyak. Yang pertama kita pelajari yaitu faktor tentang sinar matahari. Kurangnya sinar matahari mengakibatkan terjadi kelembapan pada buah tersebut sehingga kelembapan itu memicu datangnya jamur. Maka dari itu pentingnya kita melakukan pengurangan daun dan serta melakukan penjarangan pada buah itu bertujuan yaitu tadi agar sinar matahari itu mampu menerobos langsung mengenai buah anggur yang kita rawat. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya kurangi daun-daunnya agar sinar matahari langsung mengenai buah sehingga pertumbuhan buah bagus dan kondisinya juga menyenangkan. Akan tetapi dengan pola ini saja tidak cukup, masih ada faktor lagi yaitu untuk menghindari tanaman anggur kita terserang jamur, maka kita harus melakukan perawatan khusus atau persiapan khusus seperti video yang pernah saya bagikan, yaitu melakukan penyemprotan fungisida bertujuan bibit-bibit jamur yang ada pada batang tersier itu mati sebelum kita melakukan pembuahan. Karena jika tidak dilakukan penyemprotan nanti berakibat buruk pada proses pembuahan yang akan kita lakukan ya. Nah, ini salah satu contohnya jamur-jamur yang ada pada cabang tersier. Rencana ini nanti tunasbat akan saya pecahkan dan saya buahkan di sini. Tetapi jika masih banyak jamur seperti ini mengkhawatirkan sekali ya. Nah, ini harus dilakukan penyemprotan fungisida. Jika tidak kita lakukan penyemprotan fungisida, maka jamur-jamur tersebut tidak akan pernah hilang. Jika jamur-jamur ini tidak hilang, maka proses pembuahan itu nanti akan bermasalah. Masalah pertama nanti biasanya tunas bat pecah itu keriting ya, keriting, kerdil, mengecil, dan jelek. Jika dari awal kita membuahkan sudah ada jamur-jamur seperti ini, saran saya segera ditangani agar nanti tidak menjadi masalah di
kemudian hari. Bagi teman-teman yang melihat tanaman anggurnya atau ingin membuahkan tanaman anggurnya, dikontrol dulu sehingga nanti waktu kita melakukan pembuahan seperti ini, buah itu kelihatan bagus, bersih dan sehat. Tetapi ketika kita memelihara buah ya, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai buah seukuran segini kita lakukan penyemprotan fungisida atau dengan obat-obat lainnya ya. Saya sarankan jangan melakukan penyemprotan ketika buah ini sudah mendekati atau pertengahan usia kematangan. Karena nanti bisa menjadikan residu untuk buah tersebut. Alangkah baiknya kita lakukan itu dari awal sebelum buah itu terbentuk dan masih kecil ya. Nanti saya akan kasih contoh ya. Contohnya sangat kecil sekali. Nah, ini contohnya ya. Ini buah terakhir kali kita melakukan penyemprotan fungisida. Kalau saya buah sebesar ini terakhir kali. Dimulai dari sebelum pemangkasan, sesudah pemangkasan. Setelah itu tidak lakukan penyemprotan fungisida, tetapi kita tunggu bunga melakukan penyerbukan sudah berbentuk buah dan kita lakukan penyemprotan fungisida lagi untuk menghindari kerusakan pada buah yang akan kita pelihara. Nah, dan kita juga harus melakukan yaitu pembersihan ya, pembersihan dan serta kita melakukan pembuangan tunas-tunas air ya, tunas air yang ada di sekeliling buah. Bertujuan agar nutrisi fokus mengalir ke buah seperti ini ya. Lalu berapa takaran yang harus diberikan pada penyemprotan ya? Takarannya yaitu sekitar 1 mili fungisida kita larutkan dengan air 1 liter ya. Ketika kita melakukan penyemprotan jangan sampai melebihi dosis. Jika melebihi dosis ya, nanti akan merusak kulit buah. Sehingga kulit buahnya itu tidak mulus, malah terluka dan jelek seperti ini ya. Nah, ini contoh buat teman-teman yang ingin melakukan penyemprotan fungisida. Harus diperhatikan ya. Nah, akhirnya buah tidak jadi mulus tetapi ada buriknya. Nah, seperti ini ada kesalahan, bukan burik karena jamur, karena burik itu ada yang disebabkan oleh overdosis obat dan juga bisa disebabkan oleh air hujan. Biasanya kalau kita melakukan penyemprotan terlalu berlebihan ya, nanti akan ada genangan air atau air yang masih menempel, fungisida yang masih menempel. Itu kalau tidak kita bersihkan nanti bisa membentuk seperti peta di kulit anggur kita. Maka dari itu kita harus menggunakan penyemprotan dengan halus sekali. Setelah itu kita goyang-goyang agar air yang menempel pada buah anggur kita itu segera menurun dan tidak menempel terlalu lama. Nah, ini takarannya. Ini biasa saya gunakan yaitu fungisida Amstertop. Jika teman-teman ingin menggunakan fungisida seperti saya juga tidak apa-apa. Jika ingin menggunakan merek lain juga tidak masalah. Dan untuk alat ukur yaitu saya gunakan tutup demolis seperti ini ya. Kenapa saya gunakan tutup? Karena menggunakan tutup ini itu takarannya 1 mili. Jika saya gunakan suntikan ini sangat pekat sekali. Tidak bisa digunakan suntikan, maka saya gunakan cara ini ya. Nah, ini saya larutkan pada air 1 liter seperti ini. Nanti kalau kita selesai melakukan ini, tangan harus dicuci karena ini tidak bagus untuk kesehatan juga. Maka dari itu kita harus mencucinya dan membuat tangan kita bersih kembali. Nah, jika teman-teman kok kaget lah, ini kok dilakukan dengan penyemprotan seperti ini tidak berbahaya untuk tanaman.
Ini dosis diberikan pada masa-masa kecil. Kalau tidak menggunakan ini, resikonya sangat banyak sekali. Jika teman-teman ingin mempertahankan tanpa fungisida, ya silahkan. Ini untuk pemahaman ilmu. Jika teman-teman tetap kekeh dan tidak mau menggunakan fungisida, nanti akan melihat hasilnya sendiri. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang bagus, kita lakukan treatment ini untuk menghindari dan pencegahan fungisida. Yang penting jangan diberikan pada buah yang sudah besar seperti yang saya sampaikan pada materi pertama tadi ya. Ini karena pekat sekali, maka harus kita encerkan lagi seperti ini. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan penyemprotan fungisida, lakukan seaman mungkin, karena hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan buah yang bagus. Yang penting ada waktu dan aturan pakainya ya, jangan berlebihan, dan juga waktunya harus diperhitungkan. Kenapa saya suruh mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan pembuahan? Karena tujuannya agar ketika buah itu sudah mencapai besar, kita tuh tidak melakukan semprot-menyemprot atau aktivitas penyemprotan pada buah yang akan kita pelihara ya. Buah yang masih kecil seperti ini kita lakukan penyemprotan halus. Seperti ini ya, semprotan halus. Jangan terlalu lama. Jika nanti terlalu lama ada genangan air, ya kita goyang. Kalau di sebelahnya ada buah, kita pelan-pelan saja menghindari agar buah tersebut tidak terkena penyemprotan. Jika dirasa kok bisa mengenainya, maka ya kita lakukan pencucian. Kita kotor menggunakan air selang, kita bersihkan sekaligus membersihkan daun-daun, itu juga tidak masalah. Karena itu biasa saya lakukan, karena ini tanaman itu saya kasih naungan, jadi kadang-kadang juga saya semprot menggunakan selang agar debu-debu yang menempel pada daun itu hilang. Nah, setelah kita melakukan penyemprotan, bisa kita lakukan penggoyangan seperti ini. Tujuannya biar tidak ada berlebihan kandungan fungisida yang menempel pada kulit anggur. Jika kita biarkan, nanti akan terjadi seperti ini di bawahnya ya. Ada bulatan seperti peta seperti ini. Maka dari itu kita harus mengetahui dari awal penyemprotan jangan terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan buah yang kita pelihara hasilnya tidak bagus. Sebenarnya kepingin memperbaiki kualitas tetapi malah kualitasnya kurang bagus. Untuk menghindari hal ini terjadi, maka kita lakukan penggoyangan agar semua air yang ada itu turun ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah melakukan dua tahapan tadi ya, dua tahapan yaitu sinar matahari, penyemprotan, tetapi masih ada saja buah yang pecah? Maka kita harus mempelajari sekarang media tanam ya. Jika teman-teman menanam tanaman anggur di lahan terbuka, maka kita usahakan yaitu kita kasih penutup ya. Kalau kita melakukan pembuahan di musim penghujan, itu sangat berisiko sekali. Maka dari itu, kalau kita ingin mencari aman, ya kita melakukan pembuahan di musim kemarau. Tetapi jika teman-teman ingin tetap di musim penghujan kita melakukan pembuahan, ya kita harus pahami media tanam tersebut. Jika media tanam itu terlalu basah, biasanya nanti akan membuat buah anggur itu mudah pecah karena air yang naik itu terlalu berlebih sehingga mengandung unsur nitrogen, sehingga buah mudah terjadi pembelahan dan kerusakan seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman ini suatu pengalaman untuk teman-teman jika ingin membuahkan tanaman anggur, maka harus kita pahami jangan sampai air yang datang dari atas atau air hujan itu membuat media tanam tanaman anggur kita itu terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab itu biasanya pH tanah menurun dan penyerapan nutrisi yang naik hanyalah air yang mengandung unsur nitrogen tinggi, mengakibatkan buah itu mudah pecah dan busuk.
Untuk mengantisipasi hal tersebut agar pH tidak menurun, maka kita lakukan pemberian yaitu kapur dolomit ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat pada teman-teman yang lagi proses dalam pembuahan. Semoga sukses dan berhasil sampai panen. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi yang baru menemukan channel Rumah Anggur yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.